Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Pemirsa channel Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama, teman-teman dari Pondok Pesantren Mambaul Ulum Malang yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Al-Imam Al-Qurtubi, seorang mufassir terkemuka di kalangan para mufassirin, termasuk mufassir yang mu'tamad atau bisa diambil, bisa dijadikan sandaran penafsirannya oleh kita. Beliau mengatakan, Man qara al-Qur'ana mutti'a bi aqlihi wa in balagha mi'ah. Dalam riwayat lain beliau mengatakan, Imam Al-Qurtubi mengatakan, man hafizal Qur'ana mutti'a bi aqlihi wa in balagha mi'ah. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, maka akalnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun telah mencapai 100 tahun. Barang siapa yang menghafal Al-Quran, maka akalnya akan dijaga oleh Allah Ta'ala meskipun usianya sudah lanjut. Maka orang yang senantiasa menjaga Al-Quran, menulis, mempelajari, membaca, bahkan menghafal, maka akalnya akan dijaga oleh Allah Ta'ala, tidak akan mudah pikun karena keberkahan dari Al-Quran itu sendiri. Semua tentang Al-Quran adalah mulia karena Al-Quran dari zat yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran dibawa oleh malaikat yang bernama Jibril. Maka karena atau sebab dia membawa Al-Quran, malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling disegani di antara malaikat-malaikat yang lain, malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang lain. Al-Quran dibawa oleh Jibril. Jibril menjadi malaikat yang mulia, diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menjadi nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi yang lain. Turun pada saat bulan Ramadan, alal qaul 17 Ramadan, maka malam tersebut menjadi malam yang paling mulia di antara malam-malam yang lain, yaitu malam Lailatul Qadar. Pun demikian, ketika Al-Quran dibaca, dikaji, diamalkan, difahami, maka orang yang demikian ini akan mendapatkan kemuliaan Al-Quran itu sendiri. Al-Quran ketika senantiasa kita berusaha untuk berkawan dekat dengannya, maka ia akan membuka rahasianya kepada diri kita. Sebagaimana orang yang berkawan lama dengan siapapun itu, tentu kawan lama ini akan senantiasa akrab dengan dirinya, akan senantiasa curhat kepada diri kita, akan senantiasa leluasa dalam menunjukkan apapun yang dia miliki. Pun demikian dengan Al-Quran. Ketika telah berkawan baik, ketika kita berusaha untuk berkawan baik, berusaha untuk senantiasa mendekap Al-Quran, maka Al-Quran juga akan memberikan rahasianya kepada diri kita. Sebagaimana kawan yang tidak mungkin orang baru pertama kenal langsung dia akrab, langsung dia menceritakan semua rahasia-rahasianya. Dalam kesempatan lain, Al-Imam Ibrahim Al-Maqdisi mewasiatkan kepada Abbas ibn Abi Dayin, "Aktsir min qiraatil Qur'an, fala tatrukhu."
perbanyaklah membaca Al-Quran dan jangan sampai kamu meninggalkannya. Fa innahu yatayassaru laka alladzi tatlubuhu ala qadri ma taqwa. Sesungguhnya urusanmu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang engkau hajatkan akan dipermudah oleh Allah taala menurut kadar bacaan yang kamu baca. Semakin banyak yang dibaca, maka hajat-hajat yang akan dikabulkan oleh Allah taala akan semakin banyak. Semakin sering kita membaca, maka berbagai macam keinginan atau permintaan kita akan semakin mudah dikabulkan oleh Allah taala. Maka sepatutnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di bulan suci Ramadan ini, kita berupaya sekuat tenaga untuk senantiasa istiqomah membaca Al-Quran itu sendiri. Meskipun Al-Quran kita baca tidak dalam keadaan ideal, artinya saya hanya bisa membaca alif ba ta, saya hanya bisa membaca jilid 2 dari Iqra, dari Yambu'a, dari Qiraati dan lain sebagainya. Itu semua bukan masalah. Allah Ta'ala tidak hanya melihat hasil, tapi Allah Ta'ala juga melihat proses. Ketika kita menyandarkan diri pada Al-Quran, maka Allah Ta'ala pasti akan senantiasa memandang kita. Ketika ingin berinteraksi dengan Allah, berbicara dengan Allah, maka kita membaca Al-Quran. Semakin banyak membaca Al-Quran, maka berbagai macam kebaikan akan dilipat gandakan untuk kita, akan semakin banyak ditambahkan untuk kita, dan berbagai macam keburukan akan dihapuskan pula dari diri kita. Itulah keberkahan Al-Quran. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita dapat senantiasa bermesra-mesraan dengan Al-Quran, sehingga kita dapat mendapatkan anugerah malam Lailatul Qadar insyaallah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.